Tambua. Tribuners, ketemu lagi dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Hari ini saya ada di Wonogiri. Saya bertemu dengan orang istimewa nih, Pak Kapolres Wonogiri, Bapak AKBP Christian Tobing ya Pak ya? Ya. Saya sengaja datang ke Wonogiri ini, kita ingin tahu sebenarnya Pak. Wonogiri ini, Polres Wonogiri menjadi satu dari 5 Polres, kalau nggak salah saya hitung ya, 5 Polres yang menerima penghargaan bergengsi dari Kemenpan RB, yaitu penghargaannya zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, ini kan nggak semua Polres dapat Pak. Bagi-bagi dong Pak, itu gimana sih ceritanya kok bisa dapat itu? Caranya gimana itu Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kita semua, Bapak Erwin Ardian. Tadi yang Bapak sampaikan kaitan dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, yang tentunya di tahun 2020 ini kami berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Tentunya ini adalah upaya yang kami lakukan sudah hampir 3 tahun. Wah, kami terus-menerus berupaya. 3 tahun, ya, caranya 3 tahun. itu. Jadi 3 tahun sudah kami terus-menerus berupaya untuk memperoleh predikat, dan alhamdulillah di tahun 2020 kami berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Kemudian perlu kami sampaikan seperti tadi yang ditanyakan bahwa apa kiat-kiat atau upaya-upaya tentunya dalam membangun pembangunan zona integritas, kami mengacu kepada peraturan Kemenpan RB kaitan dengan adanya 6 area perubahan yang harus di situ kami memang lakukan sudah upaya-upaya. Ada kisi-kisinya ya, gitu ya? Sudah ada apa saja 6 area perubahan, dimulai dari manajemen, area pertama manajemen perubahan, area kedua penataan tata laksana, kemudian area ketiga sistem penataan manajemen SDM, kemudian area keempat penguatan akuntabilitas, kemudian yang kelima penguatan pengawasan, dan yang keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi Pak Erwin, dimulai dari manajemen perubahan. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang paling penting, mendasar, karena mendasar, karena tentunya sesuai dari pengertian zona integritas, yaitu adalah kemauan dari pimpinan dan tentu seluruh personilnya untuk melakukan reformasi birokrasi. Wah, ini yaitu berat. Itu reformasi birokrasi untuk pimpinan bersama dengan seluruh anggotanya untuk melakukan upaya pencegahan korupsi, kemudian tentunya juga melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi dimulai dari manajemen perubahan, yaitu kami lakukan bagaimana kami merubah mindset dan kultur set, perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja. Kami tentukan tim kerja, kemudian memilih orang-orang yang masuk dalam tim kerja itu melalui assessment. Jadi yang ditunjuk untuk menjadi tim kerja pilih itu orangnya dulu lah ya, kita pilih dulu orangnya melalui assessment, mulai dari assessment di tingkat Kabak dan Kasat, kemudian lanjut kepada nantinya saya yang akan bersama Pak Wakapolres memilih orang-orang nanti yang akan menjadi ketua di masing-masing area perubahan. Kemudian tentunya di manajemen perubahan ini saya selalu Kapolres itu menjadi role model, yaitu menjadi role model bagi memberi contoh bagi personil. Ya, bagaimana membangun budaya kerja yang baik dan menghilangkan persepsi korupsi di Polres Wonogiri ini. Kemudian juga saya lakukan sosialisasi bersama seluruh anggota kepada seluruh masyarakat. Yang tentunya sosialisasi ini adalah bentuk kami memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat ini Polres Wonogiri sedang melaksanakan pembangunan ke semua wilayah polsek-polsek wilayah polsek-polsek kami melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui kegiatan sambang kepada masyarakat, kemudian Sojo Wargo, yang itu juga kami lakukan, mengumpulkan pada saat dulu sebelum pandemi, kami mengumpulkan masyarakat dan mensosialisasikan kaitan dengan kegiatan pembangunan zona integritas yang kami lakukan. Kemudian juga tentunya pemberitaan-pemberitaan yang tentunya dari Bapak, kami terima kasih dari Tribun Jateng yang selama ini sudah tentunya kita bekerja sama
dalam rangka pemberitaan di media, kegiatan-kegiatan Polres Wonogiri yang dilaksanakan, dan tentunya ini juga kita lakukan kerjasama ini dalam rangka kami memanage media kami, kegiatan manajemen media, dan tentunya ini merupakan keterbukaan informasi terhadap publik, sehingga publik bisa menilai apa kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Polres Wonogiri. Kemudian juga kita dalam masuk ke dalam area 2, yaitu penataan tata laksana, kita membuat SOP, menyusun itu bikin sendiri, Pak? Ya, bikin sendiri, kita buat standar pelayanan dengan mengundang tentunya ini Pak Erwin dari tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kemudian melibatkan masyarakat, masyarakat, pengusaha. Tentunya kita mencari suatu masukan. Kira-kira bentuk layanan apa yang mereka inginkan, yang baik, kemudian yang bisa diterima oleh masyarakat, yang cepat, kemudian yang transparan, yang mudah. Nah, ini kami lakukan penyusunan aturan atau standar operasional prosedur yang kami lakukan. Kemudian juga kami lakukan di area 3 dalam sistem penataan manajemen SDM, yaitu bentuk reward and punishment. Oh, itu harus benar-benar ditegakkan. Tegakkan tuh, karena anggota yang berprestasi itu akan kita berikan reward, tapi tentunya anggota yang kinerjanya kurang akan kita berikan punishment dengan tentunya secara terukur. Kemudian ini kita lakukan secara terus-menerus setiap bulan. Jadi setiap bulan sekali saya berikan penghargaan, dan di hari-hari kalau memang ada prestasi-prestasi pengungkapan, saya selalu berikan reward and punishment kepada personil. Kemudian juga pola mutasi yang kita lakukan di Polres secara terbuka, kemudian kita lakukan berdasarkan sistem penilaian kinerja menggunakan SMK, kita lakukan assessment untuk jabatan-jabatan tertentu. Dan selanjutnya pada area 4, yaitu penguatan akuntabilitas, bahwa pelaksanaan keterlibatan Kapolres sebagai pimpinan, saya selalu mengecek, kemudian melakukan rapat koordinasi dan evaluasi, dan mengelola akuntabilitas kinerja itu, dan dilakukan pengukuran dari akuntabilitas kinerja yang dari kinerja yang kita laksanakan. Kemudian dalam hal pengawasan juga tentunya pada area 5, Pak. Diawasi juga ya. Kita awasi. Jadi kayak saya selaku pimpinan sudah menaruh ada CCTV di ruangan-ruangan. Ada semua. Ya. Jadi di ruang pelayanan ada, kemudian di ruangan. Jadi kalau ibaratnya ada orang yang mau macam-macam bisa kelihatan dan terekam. Untuk anggota kami. Jadi kita bisa mengawasi, pantau. Itu 24 jam. 24 jam. Dan itu tersambung di ponsel saya langsung. Dari rumah pun bisa lihat. Ya, jadi dari rumah saya bisa lihat pada saat anggota reskrim sedang meriksa apa yang dia lakukan. Kemudian pada saat ada orang melapor di SPKT, kita bisa langsung kontrol di situ. Gitu. Kemudian juga kita buka ruang-ruang pengaduan masyarakat. Kemudian juga ada laporan pengaduan online. Oh, lengkap ya? Ya, ada laporan pengaduan online. Kemudian ada juga di situ ada pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Itu juga dalam rangka kita mengukur bagaimana kepuasan masyarakat. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang komplain bisa langsung bisa langsung dijawab, dan itu nanti kita lakukan evaluasi terus setiap bulan untuk kita bisa dapatkan bagaimana sih pelayanan yang memang harus kita berikan, termasuk bagaimana kita mengukur indeks persepsi korupsi. Kemudian selanjutnya juga kita punya whistleblowing system atau ruangan untuk pengaduan dari masyarakat yang ini pengadunya dilindungi. Oh gitu. Maksudnya, jadi kan biasanya saya nih, misalnya saya mau ngadu, ada yang ini oknum lah minta duit. Tapi saya takut nanti mau ngadu. Nah, ini dilindungi ya? Ya, ada ruang pengaduan khusus yang disitunya juga kita betul-betul buat nyaman bagi yang pengadunya, sehingga mereka bisa betul-betul menyampaikan apa sih yang dia rasakan pada saat menerima layanan dari Polres Wonogiri. Kemudian yang paling akhir, Pak Erwin, ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini memang yang tentunya terus-menerus kita lakukan upaya, dan ini merupakan salah satu program prioritas dari Bapak Kapolri, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian ini juga program dari Bapak Kapolda Jawa Tengah, yang tentunya di sini juga kita menyiapkan untuk pelayanan publik terhadap disabilitas. Jadi di tempat pelayanan kami sudah ada kursi roda, kemudian sudah ada jalur disabilitas, kemudian ramah terhadap disabilitas.
di tempat kamar kecil juga sudah disiapkan khusus untuk disabilitas. Dan termasuk juga kita lakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di pelayanan SIM, kemudian Nah, di itu yang pelayanan, penting tuh. di pelayanan SIM itu. SIM, kemudian kita punya program SIM keliling, kita punya program SIM keliling, kemudian kita program ada kita melakukan proses pelatihan atau pembelajaran kepada masyarakat yang akan yang akan melaksanakan ngurus SIM. Kan banyak yang nggak lulus tuh, belok-belok macam-macam. Jadi ada waktu khusus kita lakukan coaching klinik. Jadi ada program coaching klinik dari Satlantas, termasuk ada juga pelayanan samsat yang ada di gerai-gerai kami yang ada di tempat-tempat keramaian, itu juga kami lakukan. Dan juga dalam hal pelayanan SKCK. SKCK juga kita ada juga ya? online, kemudian juga SKCK delivery. Ya, jadi kalau memang ada yang membuat kemudian meminta untuk kita mengantarkan, kita langsung mengantarkan. Iya. Nah, dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ini juga, Pak, kami punya aplikasi, yaitu aplikasi Yanpatdu namanya. Itu punya Polres Wonogiri? Polres Wonogiri. Bikin sendiri? Ya, kita buat aplikasi Yanpatdu. Keren ya. Apa namanya? Pelayanan cepat terpadu. Yanpatdu. Ya, pelayanan cepat terpadu. Yang aplikasi ini kita buat untuk ramah digunakan, kemudian tentunya mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan yang kami lakukan, sekaligus juga sebagai kontrol kami, karena di situ ada juga ada pengaduan online-nya. Oh, bisa ngadu di situ? Ada bisa mengadu di situ. Iya, Kemudian juga di situ ada panic button juga. Yang, kalau bahaya, yang dipencet apabila ada masyarakat yang mengalami permasalahan atau kesusahan, cuma mencet salah satu tombol, kemudian nanti polisi akan cepat datang ke sana. Oh gitu, sampai situ? Ya, karena lokasinya otomatis ke-trace ya itu ya? Lokasi ke-trace, kemudian nanti kita cari Wah, mana keren sih. juga ini. Ya, jadi itu nanti semua dikendalikan oleh personil kami yang ada di SPKT, yang kami sudah bentuk comment center. Di situ ada 6 layar monitor, ya kan, dan 1 layar kontrol, yang itu bisa memantau mulai dari CCTV yang ada di jalan-jalan di tempat kami, semua ya. kemudian mobil-mobil patroli yang terpasang GPS tracker, yang nantinya bisa langsung apabila ada masyarakat yang menekan panic button itu, polisi bisa cepat hadir. Yang paling utama memang keren ya. Ya, itu kayak di luar kan ada 911. Nah, seperti ya, gitu jadi ya? itu seperti itulah, Pak. Iya. Jadi itulah upaya-upaya yang kami lakukan, bagaimana akhirnya kami setelah kami melaksanakan evaluasi, kemudian dilakukan penilaian, dan kami alhamdulillah lolos di ya? 2020 ini bisa Jadi memperoleh. Tribuners ternyata nggak gampang ya untuk meraih WBK. Butuh 3 tahun dengan usaha yang terus-menerus, banyak langkah yang sudah dilakukan. Nah, cuma ini pertanyaan saya kan gini, Pak. Ini kan Pak Kapolres dari sini udah 2 tahun ya, Pak ya? Berapa tahun, Pak? Setahun ya. Artinya memang kepemimpinan itu penting ya untuk mencapai target-target yang dilakukan. Nah, mungkin ada pesan-pesan, Pak, karena kan kita tahu Kapolres ini kan rolling terus kan. Nah, jadi, untuk mempertahankan ini gimana nanti kalau Bapak udah terima kasih, Pak. Betul sekali. Wah, ini luar biasa ini yang disampaikan Bapak. Ini langsung kami bisa nantinya juga menjadi masukan bagi saya seluruh Kapolres dan juga seluruh anggota. Memang yang paling utama adalah bagaimana mempertahankan dan keberlanjutannya ini. Jangan sampai nanti pindah. Ya, betul. Ini lagi. Karena memang saat ini pun kami saat ini sedang membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, jadi setelah kemarin kami ini sudah selesai, kami lanjut ke WBBM-nya, ke wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan tentunya ini benar sekali yang tadi disampaikan Bapak, ini perlu komitmen yang kuat, kemudian keberlanjutan, kemudian bagaimana menjaga apa yang sudah kami dapat ini dalam kami dapat WBK ini, agar kita lakukan upaya peningkatan, Pak. Ya. Dan saya memang nantinya akan menyampaikan kalau memang pun saya sudah bergeser atau sudah tidak di Polres Wonogiri lagi, tentunya nantinya pengganti saya harus bisa melanjutkan bagaimana nantinya membangun lebih melakukan upaya-upaya perbaikan, kemudian evaluasi, kemudian juga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang tentunya harapannya di 2021 ini di akhir tahun mudah-mudahan
berkat dari seluruh kerja keras anggota, kemudian pimpinan dan tentunya masyarakat serta media, Pak, Ya, yang paling siap. utama untuk membantu kami dalam mengeksplor ataupun membantu kami dalam memanage media. Itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Pak. Siap, Pak Christian, luar biasa sekali. Banyak ilmu baru yang Iya, saya iya. dapat. Tribuners, itu tadi cerita singkat dari Pak Kapolres Wonogiri, AKBP Christian Tobing. Bagaimana mulai dari awal menata, kemudian melakukan evaluasi, Siap. melakukan pengawasan, sampai lewat HP di rumah bisa ngelihat semua ruang di Polres itu ya. Tapi akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Mudah-mudahan Siap. cerita ini bisa menginspirasi ya Pak ya, Ya. menginspirasi teman-teman di kepolisian di seluruh Indonesia bisa melihat bagaimana wilayah yang di Jateng ini Wonogiri kan sebenarnya di ujung ya, tapi Iya. bisa berprestasi. Terima Kemudian kasih ini, Pak, ya. Jadi ya memang betul yang dari Bapak sampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh personil khususnya Polres Wonogiri ini dalam meraih predikat itu memang bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Jadi oleh sebab itu saya membukukan dalam suatu buku. Oh ada bukunya? Ada bukunya, Pak. Oh Jadi iya, iya. dengan judul Yan Patdu, pelayanan cepat terpadu, sebuah perjalanan menuju zona integritas. Oh, Ya, jadi- sudah terbit bukunya? Masih cetak, Cetak. jadi mudah-mudahan mohon doanya, Pak. Ya insya Allah mungkin 1 bulan ke depan sudah bisa ada Saya di tunggu Gramedia. Pak bukunya. Ya, Nanti bisa jadi bahan referensi ya, ya. betul, siap. Baik, terima Ya. kasih Pak Kapolres Terima kasih, Bapak. sudah meluangkan waktu. Tribuners, itu tadi cerita dari Wonogiri. Saya yakin bisa menginspirasi kita semua untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, salam Tribun. Terima kasih Tribunus, salam Tribun. Ya.